Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Zainul Muntakin MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indriana Putri, Kiki Febriani Maratu Zahro, Zulfa Zahrotul Fadilah. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sholat Jamak dan Qashar. Baik, yang pertama, materi tentang pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak ialah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur. Menjamak sholat seperti ini dinamakan jamak takdim, atau melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar dinamakan jamak takhir. Dan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya bersamaan di waktu sholat maghrib atau melaksanakannya di waktu isya. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap mencoba Al-Fatihah dan surat. Dengan demikian, sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar karena sholat maghrib 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Yang pertama yaitu syarat sah sholat jamak takdim. Yang pertama, niat jamak takdim ketika melakukan sholat yang pertama. Yang kedua, memulai dengan sholat yang ada di waktu pertama. Yang ketiga, muwalah atau continue, artinya segera melakukan sholat kedua setelah selesai sholat yang pertama, tidak menundanya. Yang keempat yaitu masih berstatus musafir ketika melakukan sholat pertama sampai masuk sholat kedua. Kedua sholat harus dilakukan pada waktu sholat pertama. Yang kedua, syarat sah sholat takhir. Yang pertama, niat mengakhirkan sholat di luar waktu pada waktunya sholat pertama. Yang kedua, masih berstatus musafir sampai sempurnanya kedua sholat. Keringanan menggunakan tata cara jamak dan qashar juga bisa dikerjakan bersama-sama setelah terpenuhi syarat masing-masing. Jadi, boleh-boleh saja orang tersebut melakukan jamak dan qashar secara bersamaan dalam satu sholat, sehingga antara dua sholat masing-masing hanya dikerjakan 2 rakaat. Untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat qashar. Yang pertama, berpergian tidak ada tujuan maksiat semisal karena melaksanakan kewajiban seperti pergi untuk membayar hutang, atau karena hal yang sunnah seperti pergi untuk menyambung tali persaudaraan, ataupun untuk hal yang mubah seperti pergi untuk berdagang. Yang kedua, jarak yang akan ditempuh sudah mencapai masafatul khos sebagaimana keterangan di atas. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat ada atau sholat yang dilakukan pada waktunya, atau sholat qadha yang terjadi dalam perjalanan. Yang keempat, niat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ikram. Yang kelima, tidak makmum pada orang yang sholatnya itmam atau sempurna bukan qashar, baik orang itu mukim ataupun. Yang keenam, mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat atau tidak diperbolehkannya qashar. Yang ketujuh, masih berstatus musafir ketika sholat. Selanjutnya, materi ketiga yaitu mengenai tata cara melaksanakan sholat jamak. Yang pertama, jamak takdim. Jika jamak takdim itu dilaksanakan di awal sholat, artinya jika kita mengjamak sholat duhur dan asar, maka kita membaca niatnya di waktu duhur. Lalu setelah itu kita sholat layaknya seperti biasa, yang hanya membedakan adalah niat pada awal. Jika jamak akhir, maka kita sholat membaca niatnya dan melakukan sholatnya di jamak takhir, yang artinya di sholat asar. Untuk tata caranya ya seperti sholat pada umumnya, namun yang membedakan hanyalah niat pada sholat jamak dan sholat biasa. Lalu tata cara melaksanakan sholat qashar. Yang pertama, membaca niat sesuai sholat yang diqashar, lalu selanjutnya melaksanakan sholat seperti pada umumnya. Namun bedanya hanya melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Misal mengqashar sholat duhur dan asar, maka sholat duhur dilakukan 2 rakaat sesuai dengan niat sholat qashar, lalu salam dan dilanjutkan dengan sholat asar yang diakhiri dengan salam. Untuk caranya seperti biasa layaknya sholat pada umumnya, yaitu ya niat
membaca Al-Fatihah dan surat pendek, rukuk, sujud, dan seterusnya seperti pada layaknya. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.